Anda kembali hadir dalam program Bincang-Bincang Pastoral bersama saya Rosi. Sobat Media Komsos, kita masih membahas penanggulangan HIV/AIDS dalam kerjasama dengan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Manggarai. Dan kali ini lebih spesial karena kita bersama pemerintah Kabupaten Manggarai, dalam hal ini Dinas Kesehatan. Kita mau bercerita banyak tentang upaya bersama menanggulangi penyakit berbahaya HIV/AIDS. Telah hadir bersama saya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, Bapak Dr. Bartolomeus Hermopan. Selamat pagi, Pak Kadis. Selamat pagi, Bu Rosi. Apa kabar, Pak Kadis? Baik, sehat. Kelihatan memang ini sehat, ceria, dan memang kasih membawa aura positif ya. Dan kita juga ini pertemuan ketiga kalinya nih, masih bersama kita Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Manggarai, Bapak Kosmas Takung. Apa kabar, Bapak Kosmas? Selamat pagi, Rosi ya. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Komsos ini siap selalu dampingi kami di Komisi AIDS. Iya, Bapak Kosmas memang kelihatan sehat selalu, segar ya, karena selalu bersama, melakukan hal-hal baik itu pasti kelihatan. Terima kasih banyak. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama nih untuk Bapak Kadis. Pak Kadis, pemerintah Manggarai membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Daerah. Nah, ini bahkan selangkah lebih maju dari kabupaten-kabupaten lain yang belum membentuknya. Sejauh mana HIV/AIDS mengancam masyarakat Manggarai, Pak Kadis? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang HIV/AIDS, Ibu Rosi, ini kan kita bicara tentang jumlah orang yang terkena, dampak, kemudian dampak kesehatan bagi yang sudah terkena. Kalau sampai dengan hari ini, saat ini di Kabupaten Manggarai itu yang sudah terkena itu ada 407 kasus. 407 kasus, dan pada tahun 2023 ini saja kita mendapatkan kasus baru itu 61 kasus HIV/AIDS. Jadi dapat dibayangkan bagaimana mengancamnya penyakit HIV/AIDS ini di kabupaten kita di Manggarai. Nah, kalau kita melihat lagi dari sisi jumlah ini, dari 407 kasus ternyata hanya 184 pasien yang minum obat secara teratur. Sedangkan 158 pasien itu sudah DO, tidak minum obat lagi. Dan ada 65 orang dari 407 ini yang telah meninggal dunia. Jadi dapat dibayangkan memang penyakit ini seperti fenomena gunung es. Tidak kelihatan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Kira-kira seperti itu. Jadi 407 kasus itu yang melakukan pemeriksaan ya? Yang melakukan pemeriksaan, jadi kita yang terdeteksi. Ya, yang belum terdeteksi ini kita tidak tahu. Itu saya bilang fenomena gunung es, tidak tahu ada di mana, kita belum. Nah, saya kira seperti itu. Ya, ternyata memang ini sangat mengancam, apalagi ada yang sudah DO, tidak mau minum obat itu, ya itu nanti kita ada pertanyaan tentang itu nih Pak Kadis. Nah, program-program apa yang dilakukan pemerintah nih dalam rangka mencegah atau menanggulangi HIV/AIDS? Kita memiliki banyak program, tapi pada prinsip yang utama kita 3 hal. Yang pertama promotif, preventif, dan yang ketiga itu kuratif. Jadi pada tataran promosi kita senantiasa melakukan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyakit ini, terkait tanda-tanda orang yang mungkin menjadi resiko terkena penyakit, lalu kita melakukan preventif, pencegahan ya. Kepada masyarakat dianjurkan untuk tidak melakukan misalnya hubungan seks bebas yang mengancam kesehatan, ataupun penggunaan alat-alat seperti pengaman, kondom jika misalnya memiliki perilaku yang kurang bagus perilaku kesehatan. Dan lebih-lebih dari itu tentu saja soal keimanan. Nah, ini saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan bagi pasien yang sudah infeksi HIV, kita telah memberikan banyak pengobatan. Seperti saya tadi jelaskan, ada 184 orang yang saat ini kita sedang berikan pengobatan, baik itu di puskesmas maupun rumah sakit. Juga kita melakukan screening dan pemeriksaan seperti itu. Iya, salah satunya juga yang dilakukan dari pemerintah lah membentuk KPAD tadi ya, dari Bapak Kosmas ya.
Bagaimana nih Bapak Kosmas? Mungkin ada tambahan mengenai program-program nih, apalagi yang turun langsung nih biasanya bertemu dengan para penderita juga. Oke, terima kasih Kak Ros, terima kasih Pak Kadis. Gini, acuan hukum kita Kabupaten Manggarai itu kan mengacu kepada Permendagri 20 2007 tentang pembentukan Komisi AIDS. Itu Permendagri 20 2007. Dan ini hal luar biasa ya. Ini HIV AIDS di dalam ada kata human. Jadi pemerintah Kabupaten Manggarai melihat ada human, ada orang. Kita punya Manggarai itu kan visinya itu bolek loke, baca tara, tela galampeang, ketea pioni. Artinya semua rakyat Manggarai harus sehat. Ya, sehat. Nah, karena itu saya berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Manggarai ya. HIV/AIDS, human. Jadi kita selamatkan orang. Dan terus terang di Kabupaten Manggarai sejauh ini banyak program yang kita selalu di backup Dinas Kesehatan dengan dana hibah untuk kami, selalu mendorong kami untuk dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kecamatan ke kecamatan dan sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Nah, ini hal yang saya kagum ya. Beberapa kabupaten di NTT tidak punya KPAD. Dia hanya serahkan ke P2P di Dinas Kesehatan. Dan di Kompas ya Kak Rosi, 21 November kemarin, NTT itu daerah AIDS ya. Syukur di Kompas itu tidak menyebutkan Manggarai, tetapi ada seperti yang Pak Kadis ceritakan tadi, karena jumlah kita memang masih di bawah dibanding kabupaten lain gitu. Jadi saya sebagai pengurus KPAD berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas, kepada Bapak Bupati, bahwa semangat Manggarai menyelamatkan human, menyelamatkan orang itu luar biasa. Ya, jadi ada program yang paling banyak itu pendampingan ya, Bapak ya, pendampingan untuk pendidikan juga dan sosialisasi. Ada rumah singgah juga ya, jadi mereka para penderita tahu mereka harus kemana. Mungkin hanya sekedar curhat dengan masalah di rumah atau di lingkungan sekitar, mereka punya tempat untuk mereka tahu bahwa mereka harus kemana. Nah, kembali ke Pak Kadis. Kalau kita bicara tentang HIV/AIDS memang rasanya seperti kurang ini, pasti akan ada kesulitan nih Pak Kadis. Jadi apa kesulitan atau tantangan dalam menanggulangi HIV/AIDS di daerah kita ini? Kesulitan yang utama sebetulnya dalam penanggulangan HIV/AIDS ini kita di daerah sebenarnya kita tidak memiliki data yang pasti, yang benar-benar berapa sih sesungguhnya orang-orang yang terinfeksi secara real. Karena penyakit ini kan menimbulkan sebuah trauma, sebuah ketakutan, sebuah fobia, takut diketahui oleh masyarakat. Sehingga orang-orang itu tidak ada kesadaran untuk melakukan screening, pemeriksaan diri. Lalu yang kedua, ketika dia sudah mengetahui bahwa dirinya terinfeksi, ada rasa malu untuk berhubungan atau bersosialisasi dengan orang lain. Pasti dia akan menarik diri gitu, antara dia melarikan diri atau bersembunyi atau kemana-mana dan tidak ingin diketahui bahwa dia seorang penderita. Itu kesulitan. Lalu kesulitan yang ketiga sebetulnya masyarakat kita juga belum terbiasa menerima orang dengan HIV/AIDS, seperti tabu gitu kan, tidak bisa bergaul dengan mereka, seolah-olah mereka ini orang-orang yang yang harus dijauhi. Padahal kenyataannya dia juga manusia yang harus dipeluk misalnya, diberi kasih sayang, karena tidak semua HIV/AIDS ini adalah penyakit yang akibat perbuatannya sendiri kan, akibat perilakunya. Banyak juga yang tertular karena mungkin pasangannya sudah tertular, mamanya tertular, anaknya juga tertular, gitu kan. Jadi ini persoalan yang melingkupi dunia AIDS. Ya, ada juga yang melalui jarum suntik ya, mungkin pembuatan tato dengan jarum yang tidak steril seperti itu. Saya kira kalau kita lihat sebaran penyakit ini pada semua profesi, pada semua golongan umur, dan pada semua
dua-dua jenis kelamin, laki atau perempuan juga kena. Jadi saya kira ini potensi terkena itu semua orang bisa. Semua bisa. Baik dia karena perilaku maupun karena kecelakaan kerja misalnya. Bisa. Oke nih Pak Kadis, ini ada beberapa pertanyaan nih tentang pengobatan ya. Tadi ada yang minum obat, ada yang sudah DO tidak mau minum obat lagi. Nah, di luar sana mungkin ada yang sebenarnya sudah tahu tapi tidak tahu mau kemana. Jadi bagaimana nih Pak Kadis cara mendapatkan obat, kemudian berapa lama ini dikonsumsi, lalu apa kunci untuk dapat bertahan hidup bersama penyakit ini? Penyakit ini sebetulnya penderita pasien penyakit ini bisa bertahan lama hidupnya seperti orang-orang biasa. Kuncinya cuma satu, harus minum obat. Ya. Jadi bagi orang yang sudah terdiagnosa HIV itu akan mendapat pengobatan gratis di semua wilayah puskesmas ataupun di rumah sakit umum daerah. Jadi mereka bisa misalnya meminta bantuan dari para konseling VCT di tiap puskesmas maupun ke KPAD. Teman-teman di KPAD itu terbuka menerima mereka karena memberikan pendampingan kan. Nah, kita di puskesmas juga sudah melatih karena ini penyakit yang mesti dirahasiakan. Artinya sebenarnya ya kami sajalah yang tahu si dia itu terkena itu, sehingga sebetulnya tidak perlu takut karena kami tidak akan membuka rahasia kesehatannya. Namun obat ini memang penyakit ini memang harus minum obat setiap hari. Saya dengar itu sekitar jam 8 pagi wajib diminum hampir seumur hidup. Oh ya, jadi berapa lama? Seumur hidup. Ya. Karena kalau dia misalnya lupa minum obat, maka jumlah virus atau viral load istilahnya di dalam tubuhnya pasti naik. Dan itulah yang membuat daya tahan tubuhnya menurun. Kalau daya tahan tubuh menurun terus, maka penyakit yang lain akan masuk dengan mudah. Itu yang disebut dengan AIDS. Jadi AIDS itu adalah kumpulan gejala penyakit akibat virus ini karena daya tahan tubuh kita melemah. AIDS itu sendiri sebetulnya bisa karena penyakit flu berkembang menjadi penyakit yang lebih parah. Ada misalnya terkena TB ya kan gitu, macam-macam lah gitu. Iya ya Pak Kadis. Jadi kalau ada yang bertanya berapa lama minumnya, seumur hidup. Seumur hidup. Ya, dan bisa bertahan hidup lama. Bisa lama. Seperti lebih manusia lama normal. daripada orang lain juga bisa. Lebih sehat kelihatan juga bisa. Kuncinya cuma satu, jangan alpa minum obat. Iya. Dan jangan malu pada jam sama. Artinya mungkin di sini kita perlu menerima diri. Jika sudah terkena, ya sudahlah. Saya menerima dan saya harus minum obat tiap hari. Apa kata orang saya nggak peduli. Kan saya mau hidup kan. Gitu. Karena mau hidup. Ya. Nah ini Pak Kadis mungkin bisa memberikan ajakan atau imbauan bagi masyarakat agar tidak tertular penyakit HIV/AIDS ini. Penularan HIV/AIDS ini kan melalui dua jalur sebetulnya. Yaitu melalui hubungan seksual, yaitu cairan seksual, dan yang kedua melalui transfusi atau darah. Jadi bisa yang ketiga juga melalui plasenta dari ibu ke anak. Jadi kalau kita melihat ada penyebab ini, maka yang bisa disampaikan dalam hal ini yang pertama adalah bahwa hindari perilaku seksual yang menyimpang, yang terlalu bebas, yang mungkin yang tidak sehat, yang beresiko. Karena ada kelompok-kelompok rentan sih sebetulnya. Sebut saja misalnya kelompok rentan, ada gay, ada pekerja seksual, wanita pekerja seksual, itu kelompok rentan. Yang kemungkinan kita dengan KPAD selalu melakukan screening ya di tempat-tempat yang ada kelompok rentan tersebut. Jadi kalau memang toh tidak bisa mencegah keinginan itu, ya paling tidak harus menggunakan pengaman yang bisa untuk mencegah itu. Yang kedua terkait dengan dalam risiko kerja, misalnya orang kesehatan tertusuk jarum suntik, ya, itu kan perlu kehati-hatian di dalam bekerja karena mungkin kita tidak mengetahui bahwa orang itu sudah terinfeksi. Lalu kita pas pengambilan darah kita tertusuk, bisa saja terjadi. Nah, kalau yang dari ibu ke anak memang sulit untuk kita cegah. Tapi satu, kita berharap ibu-ibu yang terkena itu supaya tidak hamil. Karena nanti pasti akan menyebabkan anaknya juga terkena HIV/AIDS.
begitu. Jadi ada tergantung penyebabnya apa ya. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kosmas ini untuk imbauan kepada masyarakat agar tidak tertular penyakit ini. Baik ya, Kak Rosi. Di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 21 2013 ya. Itu tadi yang Bapak Kadis ceritakan penularan. Jadi kita harus hati-hati ya, hati-hati. Kemudian ada kebiasaan, maaf ya, di Manggarai itu titip anak untuk disusui. Maksudnya begini, seorang ibu akan ngoduat ya. Ada anak balita, lalu dia bilang, "Tante tolong titip anak saya untuk ite kasih dia susu." Nah, sebab ASI itu juga, ASI itu penular. Jangan-jangan kebiasaan itu sering kita lakukan ya. Mohon bantuan supaya ibu-ibu yang menyusui jangan titip anak di sembarang ya. Karena bukan tidak mungkin ibu itu HIV AIDS ya. Makanya di rumah sakit Pak Dokter tahu kalau ibu-ibu yang AIDS melapartus misalnya, maka biasanya langsung dengan susu formula, susu ASI jangan ya, ASI itu. Lalu kita harapkan kita harus akrabi mereka ya, akrabi mereka. Jadi ada hal yang diperjuangkan oleh Indonesia dan internasional, apa namanya, stigma ya, stigma. Jangan lecehkan mereka, jangan dieksis. Penularannya kan tadi sudah Bapak Kadis sudah dia tidak bisa duduk begini, tidak makan bersama juga. Saya tiap hari di KPAD ada rumah singgah. Jadi kami hidup dengan akrab, orang dengan OHIDA, orang dengan HIV. Jadi tidak menular sebarang dia ya. Tadi Bapak Kadis sudah cerita bahwa cairan sperma dan cairan vagina ya, kemudian ASI, transfusi darah juga. Ya, darah itu darah. Jadi tidak perlu kita takut dengan mereka, akrab saja. Lalu yang paling utama bagi yang HIV/AIDS, mohon bantuan untuk punya rasa percaya diri, rasa percaya diri. Tadi Pak Kadis sudah cerita bahwa punya iman yang bagus lah, ya, punya iman yang bagus. Di 1 Korintus 3:16 ya, tubuh kita ini rumah Allah. Di hari ini Santa Lucia, tubuh kita ini rumah Allah. Mari kita hargai. Oke ya Bapak Kosmas. Jadi ya salah satu juga mungkin Bapak Kadis ini untuk para anak muda itu jangan seks bebas dong ya ajakannya. Saya ingin sampaikan begini Bu Rosi. Jadi dari beberapa pasien kita itu umurnya rentangnya 16 sampai 30. Anak muda banyak. Saya sendiri pernah menghantar ke rumah sakit dengan Bapak. Sudah. Jadi kita melihat sebuah kecemasan sebetulnya. Ternyata anak generasi muda kita ini sudah banyak, malah ada yang SMA. Jadi kan miris buat saya, buat kita semua saya kira. Karena itu sebenarnya ini menjadi tanggung jawab kita semua untuk menyampaikan ini kepada semua anak-anak kita di sekolah, di SD, SMP, SMA maupun tempat kuliah untuk berhati-hati dan berupaya untuk mencegah. Karena itu luar biasa sekarang. Iya, tadi juga Bapak Kosmas sempat bilang untuk para penderita tidak boleh malu dan lain-lain lah. Ya, ini yang terakhir nih, saya mau Bapak Kadis mungkin mengajak atau memberikan imbauan bagi yang terduga atau mereka yang mengidap HIV/AIDS itu. Bagi saudara-saudaraku yang sudah terinfeksi HIV/AIDS, saya Dr. Gigi Tommy Hermopan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai, mengajak kita semua untuk bekerja sama. Karena nyawa kita itu mahal, kemanusiaan kita itu mahal sekali. Karena itu bekerja samalah untuk hidup kita masing-masing, untuk melakukan pemeriksaan secara teratur, minum obat secara teratur, dan jangan malu untuk meminta pertolongan kepada kami pihak kesehatan maupun kepada KPAD.
karena kita semua bersaudara. Kita tidak ingin Anda kehilangan nyawa lebih cepat dari kami semua. Saya yakin dan percaya ini bisa kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kadis, Bapak Kosma sudah berbagi cerita dan informasi kepada kami semua. Sobat Media Komsos, banyak kebijakan dibuat, langkah-langkah strategis diupayakan, hingga aksi nyata dilakukan pemerintah dalam menghadapi ancaman penularan HIV/AIDS. Namun semua itu tidak akan berhasil kalau masyarakat tidak mau menanggapi dan mau bekerja sama. Semoga informasi dan pengetahuan yang kita bahas dalam perbincangan ini mendorong Anda, kita semua, untuk waspada terhadap penularan HIV/AIDS dan mengetahui kemana mencari jalan untuk menanggulanginya. Saya Rosi pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang-Bincang Pastoral edisi berikutnya.